Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menerangkan materi tentang sistem muskuloskeletal. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Pertama ada Maufiroh Ainun Rahmah, yang kedua saya sendiri Roja Rizka Ramadhani, yang ketiga Muhammad Zulkifli, yang keempat Siti Nadifah. Langsung saja saya masuk ke materi tentang pengertian muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal adalah suatu gangguan fungsi sendi, ligamen, otot saraf, dan tendon serta tulang belakang. Sistem muskuloskeletal melibatkan struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Selain itu, asuhan perawatan dalam penilaian muskuloskeletal dapat digunakan pemeriksaan terpisah atau terintegrasi dengan bagian otak-otak dan pemeriksaan fisik. Nama saya Maufiroh Ainun Rahman, NIM 191-101-1001. Data informasi yang dikumpulkan dalam riwayat keperawatan ada 4. Yang pertama, pemeriksaan umum. Yang kedua, rabaan. Yang ketiga, rentan gerak sendi. Yang keempat, nada dan kekuatan otot. Pemeriksaan umum. Biasanya, pasien berjalan dengan tangan terayun bebas di samping dan kepala di depan tubuh. Orang dewasa yang lebih tua sering berjalan dengan tenaga lebih kecil dan pangkalan yang lebih luas dukungannya. Perhatikan seret kaki. Apakah seret kaki tersebut pincang, terseret, dan posisi bagasi dalam kaitannya dengan kaki. Amati pasien dari samping sambil berdiri menghadapnya dalam posisi berdiri. Postur berdiri normal tegak dengan paralel keselarasan pinggul dan bahu. Ada kontur bahu yang rata, skapula level dan puncak iliaka, penyelarasan kepala di atas lipatan gluteal, dan simetri ekstremitas. Saat mengamati dari sisi pasien, perhatikan serviks yang normal, toraks dan lumbar. Memegang kepala tegak adalah normal. Sebagai pasien duduk, beberapa derajat pembulatan bahu adalah normal. Lebih tua, orang dewasa cenderung menganggap postur bungkuk dan membungkuk ke depan dengan pinggul dan lutut agak tertekuk dengan lengan ditekuk di siku, menaikkan tingkat lengan. Nama saya Siti Nadifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang rabaan, yaitu oleskan palpasi lembut ke semua tulang, sendi, dan otot di sekitarnya selama pemeriksaan lengkap. Untuk penilaian terfokus hanya memeriksa area yang terlibat. Perhatikan panas, nyeri tekan, edema, atau resistensi terhadap tekanan. Pasien seharusnya tidak merasakan ketidaknyamanan saat Anda meraba. Otot harus keras. Rentang gerak sendi. Pemeriksaan meliputi perbandingan baik aktif dan pasif ROM. Minta pasien untuk menempatkan setiap sendi utama melalui aktif dan ROM penuh pasif. Tunjukkan ROM kepada pasien jika memungkinkan untuk menilai ROM secara pasif. Tanyakan pada pasien untuk bersantai dan kemudian secara pasif memindahkan ekstremitas melalui ROM mereka. Bandingkan bagian tubuh yang sama untuk persamaan dalam gerakan. Jangan memaksa sendi ke posisi yang menyakitkan. Ketahui kisaran normalnya dari setiap sendi dan sejauh mana Anda dapat memindahkan sendi pasien. Goniometer sering digunakan oleh ahli terapi fisik dan pekerjaan, mengukur tingkat gerakan yang tepat pada sambungan tertentu dan terutama untuk pasien yang memiliki dugaan penurunan gerakan sendi. Instrumen ini memiliki dua lengan yang fleksibel dengan busur derajat 180 berada di tengah. Posisikan pusat busur derajat di tengah sambungan yang Anda ukur. Nama saya Muhammad Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan tentang nada dan kekuatan otot. Nilai kekuatan dan nada otot selama pengukuran ROM. Temuan ini dengan temuan dari penilaian neurologis. Catatan nada otot. Sedikit perlawanan otot terasa saat Anda bergerak santai ekstremitas secara pasif melalui ROM-nya. Minta pasien untuk membiarkan ekstremitas rileks atau pincang. Ini adalah seringkali sulit, terutama jika pasien merasakan sakit di dalamnya. Dukung ekstremitas dan pegang setiap anggota tubuh.
gerakan melalui ROM normal. Nada normal menyebabkan resistensi yang ringan dan merata terhadap gerakan melalui seluruh jajaran. Jika otot mengalami peningkatan tonus atau hipertonisitas, ada banyak hal resistensi dengan gerakan pasif tiba-tiba sendi. Lanjutan gerakan akhirnya menyebabkan otot rileks. Otot yang dimiliki nada kecil atau hipotonisitas terasa lembek. Ekstremitas yang terlibat hang longgar dalam posisi yang ditentukan oleh gravitasi. Oleh penilaian kekuatan otot, mintalah pasien menganggap stabil posisi. Ia melakukan manuver yang menunjukkan kekuatan kelompok otot utama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.